萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berjalan keluar dari Thousand Medicine Place, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. 4 set bahan obat untuk memperbaiki Trillion Green Spirit Pill tidak hanya benar-benar menghabiskan semua koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 pemulihan energi pil agar berhasil menerima bahan obat dari petugas yang tercengang. Orang harus tahu dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual masing-masing dengan harga lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersamaan, harganya setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Aku sangat miskin sekarang seperti seorang pengemis. Kalau tidak aku khawatir aku benar-benar harus mengeluarkan Amethyst Lion Bird Essence untuk dijual. Xiaoyan tertawa pahit. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris, tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Xiaoyan berbalik dan menatap papan nama horizontal di tempat 1000 obat. Dia menggertakkan gigi dan mengutuk toko yang tidak bermoral, sebelum berjalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa memperbaiki pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiaoyan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang telah dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu per satu. Saat dia mengeluarkannya, dia berkata, "Beruntung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma kepadaku sebelumnya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Kehidupan yang aku jalani terlalu buruk." Setelah Xiaoyan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat yang tingkatnya tidak terlalu tinggi. Sepertinya akan ada pertarungan besar. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai pemanasan. Xiaoyan menatap api berwarna hijau yang naik dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya, dan jarinya tampak memelintir bunga dan mengambil daun saat melintas melewati permukaan meja. Satu persatu ramuan obat membentuk lengkungan saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. 1 jam kemudian, mata Xiaoyan menatap tajam pada bentuk embrio dari pil obat yang sebagian terlihat dari dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkan ke dalam mulutnya. Mengunyah sedikit dan segel di tangannya berubah. Di dalam kuali obat orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka mulutnya dan meludahkan api berwarna ungu dan mengerumuni kuali obat. Api ungu baru saja memasuki kuali obat ketika ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Setumpuk jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Cih! Gagal. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Kamu terlalu cemas ketika pil obat bergabung. Kamu juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika kamu memperbaiki obat sedemikian rupa, peluang keberhasilanmu bahkan tidak akan menjadi 20 atau 30%. Suara samar Yao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia langsung dan to the point ketika dia menunjukkan kesalahan yang dibuat Xiaoyan saat menyempurnakan sebelumnya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Emosi dari kegagalannya sebelumnya sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak mengandung kegembiraan atau kesedihan. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau lainnya melesat ke dalam kuali obat. Bahan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi.
Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiaoyan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu yang menari, cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu menembak ke dalam kuali sementara api hijau menghilang. Sebuah pil obat ramping berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis pil berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Xiaoyan menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil resiko lain dan memanggil Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat membuat Green Spirit Pill benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara besar-besaran, saat ini dia tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu. Dengan nilai pil roh hijau 2 baris, itu mungkin bisa dilelang sekitar 400.000. Pil roh hijau 3 baris di sisi lain dapat mencapai harga sekitar 600.000. Perbedaan di antara duanya hanya agak 2 kali lipat. Suara Yao Lao tersenyum saat membawa beberapa godaan terdengar. 400.000 dapat membantu mengembalikan modalku. Sepanjang sore dia memperbaiki bahan obat yang tersisa ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ramuan obat di atas meja akhirnya benar-benar dapat disempurnakan. Di atas meja ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar merembes keluar. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang difikirkan Xiaoyan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hatinya. Bagaimanapun, aku telah menyempurnakan 2 pil roh hijau 2 baris. Bahkan jika yang ini gagal, aku masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil beberapa resiko untuk membuat hidup mereka lebih menarik, bukan? Ujar Xiaoyan tersenyum. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya melilit api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiaoyan yang kekuatan spiritualnya benar-benar terfokus tanpa kesalahan. Perubahan antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali aku perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika aku punya waktu. Sudut mata Xiaoyan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun di bawah prasyarat mengendalikan api dengan benar, kuali obat ini masih bisa mendukungnya sampai pil obat sepenuhnya disempurnakan. Ya, kontrol api kali ini jauh lebih baik daripada yang terakhir kali. Yao Lao mengangguk dan agak memuji ketika dia melihat aksi kecil api berwarna putih itu. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika melihat bahwa pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai 1 lingkaran penuh, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Xiaoyan pun membalikkan tangannya dan sebuah botol giok muncul. Sebuah pil obat hijau zamrud keluar dari kuali obat dan akhirnya berhenti, tergantung di depan Xiaoyan. Sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 lapis dan 1 pil roh hijau 3 lapis. Ini adalah benih uangku untuk menjadi kaya. Xiaoyan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia menatap 3 botol batu giok. Keuntungan berlimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah masuki wilayah pojok hitam, dia akhirnya tahu betapa kurang uangnya. Menyempurnakan pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Memperbaiki apa yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah semua kewajiban ini sangat menyebabkan Xiaoyan merasa kepalanya membengkak. Dia pun melihat garis retakan pada kuali obat secara bertahap menjadi lebih besar sampai kuali itu akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara yang jelas, berubah menjadi pecahan yang berserakan di seluruh meja. Xiaoyan agak terdiam saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lain. Untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu. Xiaoyan berdiri di ujung jalan lain di mana lalu lintas manusia bergejolak. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan rumah lelang di depannya, yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan untuk melepaskan desahan kaget. Saat itu ketika dia melihat markas rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun tidak terduga,
bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut tanda hitam, sekarang setelah dia tiba di kota tanda hitam. Ada lebih dari 10 pria kuat berpakaian hitam yang membawa senjata tajam di pinggang mereka di luar rumah lelang tanda hitam. Tatapan mereka yang setajam elang berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya dari kelas Douzi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak level Douze. Sudah ada orang-orang di kelas Douzi di antara mereka yang mereka perintahkan dengan ceroboh untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak klan primer akan enggan menggunakan praktisi Douzi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiaoyan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan dopeng benar-benar menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam, tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa mengekspos penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menggulirkan item yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai barang yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja beberapa faksi yang cukup kuat dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu menuju sebuah ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan berjalan ke dalamnya. Saat Xiaoyan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun ini, dia agak terkejut menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini dibagi dengan rapi menjadi lebih dari 100 kamar rahasia yang lebih kecil. Kemungkinan itu adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terekspos. Xiaoyan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara feminimnya melepaskan perasaan yang mempesona. "Tuan ini, apa kamu di sini untuk memeriksa harta karun atau hanya melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" Yang terakhir, Xiaoyan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti aku." Pelayan wanita itu tersenyum mempesona dan berbalik, pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang cara meningkatkan daya tarik mereka. Tatapan Xiaoyan menggantung di dalam bayang-bayang dopeng, dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang mendapat kejutan besar. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berani berpikir untuk berinteraksi dengan para wanita di sini. Dia mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiaoyan dan tersenyum ketika dia berkata, "Tuan, kamu dapat menyerahkan barang-barang yang ingin kamu lelang ke Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu kamu akan mendapat kursi dengan nilai berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharga barang yang akan kamu coba lelang." Xiaoyan mengangguk, dia dengan lembut mendorong pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu dia menutup pintu dengan mulus. Cahaya di ruangan kecil itu terang. Seorang lelaki tua yang rambutnya agak putih menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiaoyan yang seluruhnya tertutup jubah hitam. Dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik perhatian. "Silakan duduk." Pria tua itu menunjuk kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang-barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang-barang yang ingin kamu lelang." Xiaoyan tetap diam, dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. "Pil obat?" Orang tua itu sedikit tercengang ketika mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol batu giok kecil dan kelihatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan mengarahkan botol giok itu sampai pil obat bulat berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara tatapannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu pada pil itu.
Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dengan suara kaget dia berkata, "Ini adalah pil roh hijau 2 lapis." Xiaoyan mengangguk sedikit, suaranya masih serak. "Karena kamu telah mendengar tentang pil roh hijau 2 lapis, aku pikir kamu juga harus mengetahui efeknya. Bantu aku memperkirakan harganya." "Aku harus memeriksanya dulu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dia kemudian mengeluarkan alat-alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah terus seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiaoyan. Dengan makna yang lebih dalam kata-katanya dia berkata, "Ini memang pil roh hijau 2 lapis, apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Menurut metode yang digunakan, wilayah sudut hitam untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 baris ini harus sekitar 300.000 emas. Jika kamu membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan kuat yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagimu untuk melelangnya dengan harga lebih dari 500.000 emas. Kalau begitu, lihat ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih dari tinggi dari yang dia perkirakan. Segera dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 baris. "Oh," orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bola seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika tatapannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapis dan pil roh hijau 3 lapis mungkin hanya 1 baris, tetapi harganya seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 baris mungkin memiliki efek membantu Doushi menembus penghalang terakhir dan maju. Tetapi itu hanya bisa membantu kekuatan seseorang meningkat 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, begitu seseorang berhasil mengkonsumsi pil roh hijau 3 baris, tidak hanya orang itu dapat menembus penghalang, tetapi juga dapat memiliki kekuatan yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil itu dengan sengaja tidak membatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiaoyan telah mengkonsumsi 3 Lin Green Spirit Pill, dia dengan sengaja menyimpan efek obat di dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan meningkat terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat itu diaktifkan nanti, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melambung. Dari sini orang dapat melihat perbedaan yang jelas antara pil berbaris 3 dan berbaris 2. Pada titik ini lelaki tua yang telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya mengetahui dengan sangat baik. Dengan demikian wajahnya yang memiliki jejak rasa ingin tahu dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapis. Pria itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut yang tercengang. "Iya," Xiaoyan mengangguk samar. "Barang bagus." Orang tua itu mengatupkan mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu, ragu-ragu sedikit sebelum berkata, "Harga lelang dasar pil roh hijau 3 baris ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani tawaran yang bersaing, aku pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih." Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau ini hampir 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena iri. Tentu saja, Xiaoyan juga jelas tahu bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Tentu saja, Xiaoyan jelas tahu bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris akan menambahkan hingga hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan besar mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas.
Lagi pula tidak semua alkemis di dunia ini mendapat bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi yang keduanya sangat membantu. 2 pil roh hijau 2 lapis dan 1 pil roh hijau 3 lapis. Tuan, nilai barang yang kamu jual di lelang kami telah mencapai kelas VIP kelas 2 dari rumah lelang tanda hitam kami. Ini adalah nomor kursimu. Pameran lelang akan resmi dibuka sore ini. Ketika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang ditentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyimpan pil obat dan mengeluarkan kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat menerima kartu zamrud. Dia bertanya, "Bisakah aku pergi sekarang?" "Tuan, silakan lakukan seperti yang kamu inginkan." Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiaoyan sedikit lebih baik. Xiaoyan berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya dan berjalan keluar. Orang tua itu menatap pintu yang perlahan menutup dan mendengar langkah kaki berangsur-angsur menjadi jauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian dia menundukkan kepalanya dan menatap 3 pil roh hijau yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata tuanya yang kacau. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengeluarkan 3 pil roh hijau dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu tingkatnya tidak rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja dan dinding ruang rahasia tiba-tiba perlahan terbuka, memperlihatkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memurnikan pil obat tingkat seperti pil roh hijau 3 baris juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Aku pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.